Baiklah, setelah kita udah selesai bercurhat-curhat ria, beralay-alay dan baper-baper ya, buat teman-teman yang lihat video aku ini, jangan lupa kalau buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku, Krisvali Valentina. Klik tombol loncengnya, ting ting, supaya kalian bisa dapat info terbaru dari video YouTube aku. Dan buat kalian yang suka dengan video-video aku, jangan lupa kasih jempolnya ya, like, comment, and share. Oke. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita rapiin dulu ini. Kita rapikan dulu ya. Kita simpan dulu, simpan ya. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kain raspur ya. Ini adalah kain raspur. Lalu barang kedua, ini adalah tutup toples permen. Aku pakainya tutup toples permen ya. Lalu yang gak kalah pentingnya adalah jarum dan juga benang. Jarum dan benang ini kesatuan pasangan yang tidak terpisahkan ya. Lalu spidol ya. Oke. Yang paling penting adalah gunting. Gunting. Ini adalah tang. Lalu untuk gantungannya, alat gantungan kuncinya, aku punya ini. Nah, ini adalah ring untuk gantungan kunci ya. Ini ringnya, semua nih ring sama. Aduh, licin. Nah, ini ring ya. Nah, ini untuk gantungan kunci. Oke. Nah, lalu ringnya bukan cuma itu, ada juga ringnya yang ini. Nah, ini dia ring selanjutnya, adalah ring ini. Ini untuk gantungan kuncinya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Lalu nggak lupa ini ya. Ini adalah ring kecil. Ini adalah ring kecil. Nah, ini ring kecil ya. Jadi ini untuk Nah, itu ring kecil. Ini untuk nyambungin ke sini ya. Jadi ini nanti untuk nyentuhin. Pokoknya ntar bisa lah. Oke. Lalu yang gak kalah lupa, ini tadi yang ring ya. Tuh, ini yang ring tuh. Aku punya banyak banget karena memang ini aku hobi banget. Atau kalian bisa pakai ini, kuku macan tuh, kalau yang suka pakai. Tapi ini bebas sih, mau kalian ganti pakai ini juga bisa tuh ya. Nah, ini kuku macan, ini namanya kuku macan. Aku balik deh. Nah, tuh. Nah, ini kuku macan namanya. Oke. Bebas, kalian mau pakai apapun bebas di sini. Yang penting bisa dipakai ya. Lalu aku pakai kaitan tambahannya adalah ini. Aduh. Tadi ini ya nggak aku persiapkan, jadi ini. Nah, ini adalah tambahan ya. Ini adalah tambahan. Aku jadi bingung deh.
ini ya. Pokoknya dia seperti kaitan gini nih, untuk kaitan tuh ya. Jadi dia ininya tuh, ininya ditarik tuh ya, tuh. Nah. Oke. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kain raspur ini kita cetak dengan menggunakan ini, cetak pakai spidol gini. Nah, kita cetak pakai spidol. Oke. Setelah jadi, digunting. Tapi aku biasanya guntingnya nggak pas ya, maksudnya nggak sesuai dengan tulisan goresannya. Aku lebihin sedikit, jadi nggak bener-bener mepet banget. Oke. Jadi kalau udah jadi seperti ini ya kan, ini bulat, udah jadi bulat gini. Selanjutnya adalah yang paling penting, poin penting adalah kita siapkan dulu benangnya. Ambil secukupnya ya. Oke. Kira-kira segini cukup lah ya. Oke, kita coba dulu pakai yang udah ada dulu ya. Wait ya. Oke. Kita coba pakai ini dulu ya, sisanya. Ini masih ada sisa, lumayan panjang. Coba tes. Yang perlu kalian lakukan adalah menjahit ya. Kita jahit ini, satu putaran ini kita jahit, satu putaran ini kita jahit ya. Kita jahit. Kita jahitkan, berkerutkan, kita jahit ya. Oke. Setelah kita jahit semua, selesai kita jahit semua, kan seperti ini kan. Ini kita balik ya. Kita balik. Cara oh iya, bahan yang terlupakan
bahan yang terlupakan adalah dakron. Nah, ini aku pakai dakronnya bener-bener dakron yang bagus tuh. Ini dakron terbagus ya, terbaik terbagus ya. Nah, pakainya dakron ini biasanya aku sebelum masukin aku tarik-tarik dulu ya, kalau aku ya, jadi kayak aku sobek-sobek gitu. Lalu ini kita masukin ke dalamnya. Ini yang terakhir. Nah, ini biasanya aku tes dulu, aku pencet dulu, kalau merasa kurang ini aku tambahin lagi dakronnya. Oke. Ini biasanya bisa untuk souvenir ya, souvenir nikahan, souvenir ulang tahun. Ini cocok loh buat teman-teman juga yang adik-adik kecil yang ulang tahun, Sweet 17. Bonusnya ini bagus loh. Ya, jatuh. Jadi tadi ada 2 potongannya yang tersisa, jadi total ada 8. Nah, ini aku tarik dulu. Ini kayaknya udah cukup padat ya, jadi jangan terlalu banyak juga pakai dakronnya, karena takutnya pori-pori kainnya ini sobek. Jadi kita pakai secukupnya aja. Lalu kita tarik nih, seperti ini, tarik. Kan udah enak kan. Nah, ini pegangannya udah enak banget nih. Tuh ya. Oke. Jadi kita tarik. Ini karena benangnya lepas banget, jadi aku kunci dulu ya. Ini aku kunci dulu. Jangan lupa dikunci 2 arah ya. Ini supaya enggak jebol. Nah, mana tadi? Oh, ini dia. Ini kayak benangnya tali lagi. Benangnya saking saking kecilnya. Nah, ini biasanya aku tusukin ke sini. Aku gunting dulu. Kan ini udah jadi tuh, pom-pomnya udah jadi. Pom-pomnya udah jadi. Sekarang kita masukin benang dulu. Aku sebenarnya agak susah sih untuk masukin benang ini, agak susah, sering terkendala masukin benang. Ini sengaja aku bikin panjang-panjang, karena aku sebenarnya nggak terlalu suka kalau misalnya benangnya habis di tengah jalan. Jadi biasanya aku
pasti pasangnya panjang benangnya. Oh ya, bahan selanjutnya yang aku lupa perkenalkan pada kalian adalah mutiara. Jadi mutiara itu seperti ini. Jadi mutiaranya itu untuk di sini ini mutiaranya. Aku akan nunjukin ke kalian mutiaranya ya. Aku akan nunjukin kalian ini mutiaranya warna apa tuh ya. Mutiaranya gimana ya nunjukinnya, aku bingung deh, entah tumpah. Nah pokoknya ini warnanya putih susu ya, putih susu, putih mengkilap banget. Ini mutiaranya mengkilap banget. Kalau nggak percaya aku akan ambil beberapa, dan ini tuh, nah ini mutiaranya. Terus ada juga yang bening seperti ini, apa namanya, seperti kristal. Jadi dia apa ya, seperti kristal ya. Nah seperti kristal gini gitu kan. Oke. Nah ini baru beberapa aja apa namanya warna mutiara yang aku punya. Aku juga punya yang warna hitam, tapi ini hitam kayaknya terlalu gede kalau aku pakai untuk di ukuran yang kecil tadi. Nah ini mutiara hitam aku. Wow. Nah ya, jadi nih aku agak susah karena ini kalau tumpah mengutnya susah. Oke. Nah cuman ini lingkarannya lebih besar, jadi biasanya ini aku pakainya untuk yang ukuran lebih besar biasanya. Jadi untuk yang ini aku pakainya yang ini dengan ukuran yang lebih kecil tentunya ya. Tuh aku pakai yang ini karena ukurannya lebih kecil. Baiklah, ini udah aku ikat. Oke, kita ambil tengahnya. Ini sih pakai perasaan aja. Lalu kita masukin mutiaranya. Aku biasanya pakai 6 atau 8, pokoknya ukurannya aku biasanya sih genap ya. Nah lalu aku masukin ini, ambil ini. Jadi ini aku jahit dulu ke sini. Ini tuh, ini sering kali terjadi. Jadi dia kayak muter. Jadi sebenarnya nggak nyangkut, tapi dia hanya muter. Tuh. Dia sebenarnya nggak nyangkut, tapi dia hanya kayak muter. Gimana sih? Nah, tuh. Tapi kalau kita nggak ngeh dari awal, dia akan kayak nyangkut gitu. Padahal harusnya dia nggak nyangkut sih. Nah aku cari dulu celahnya. Oke, setelah aku dapat celahnya baru aku ya. Ini karena talinya masih kepanjangan, benangnya masih kepanjangan, jadi agak susah.
agak sedikit ribet. Harusnya sih gampang banget ini tadi, tapi karena ini pas nyambungnya pas masang mutiara, jadinya agak susah ya. Nah ini kita masukin lagi. Ini akan aku ulang berkali-kali sampai beberapa kali sampai dia lumayan kencang. Nah kalau kamu susah bisa ambil bantuan pakai tang untuk ambil jarumnya. Nah seperti ini ya. Ini. Biasanya aduh aku agak gatal ya. Ini biasanya aku beberapa kali supaya dia kuat, biar nggak cepet biar nggak cepet putus. Karena kan kalau benangnya terlalu tipis takutnya dia cepet putus. Jadi aku ini ulangnya sampai bisa 3-4 kali. Seperti ini. Ditarik ya. Ini bahan-bahannya premium loh kalau menurut aku. Ini bisa kalian bikin untuk untuk souvenir. Kayak aku ini mau aku jadiin souvenir. Kalau untuk yang bentuknya bulat aku nggak pasang merek ya, tapi biasanya kalau yang bentuknya kotak atau love itu aku kasih tempelan merek aku. Karena kalau bulat gini aku juga bingung naruhnya gimana. Oke. Kayaknya cukup ya, cukup. Nah kalau udah cukup, nah, kira-kira kayak gini kalau udah cukup kencang. Oke. Ini udah kenceng, biasanya aku kencengin. Ini masuk sini. Oke. Ini nanti tinggal dirapin aja bulunya supaya arahnya pas, arahnya bagus. Nah, oke.
Jadi seperti ini. Oke, selanjutnya adalah kita mau menghubungkan antara ini ya, ini dengan ini. Oke, kita perlu satu ini, ini. Jadi ini adalah ini menyambung. Ini jaraknya terlalu jauh, jadi agak susah ya. Makanya kita perlu bantuan tang ini, tang kecil ini, untuk membantu dia masang. Oke. Pelan-pelan. Jadi ya udah jadi ya. Nah, jadi tinggal kita tambahin ini. Nah, ini dia tadi bilang ini dimasukin ke sini like this. Nah, jadi ini masukin ke sini. Kita geser. Oke, jadi seperti ini, cantik kan? Nah, jadi ini bisa kalian langsung kaitkan. Contoh, ini contoh aja ya, kalian bisa taruh di tas yang lain nih. Nah, oke. Lucu banget kan? Terus bisa kalian pencet-pencet gini, lucu banget ya. Ini lucu banget. Oke. Ini kan jadi yang tadi belum dipakein ini. Nah, ini semua belum dipakein ini, jadi aku akan pakein ini semua. Jadi buat kalian yang mungkin tasnya, ini kalau untuk tas ya, kalau misalkan tasnya nggak bisa gini kan agak susah nih, kadang ada tas yang agak susah. Jadi aku pasangin ini supaya dia tinggal nyantol aja tuh. Kalau pakai ini kan tinggal nyantolin doang tuh ya. Nah, tinggal nyantolin aja tuh, tinggal nyantolin aja. Jadi aku mainin ini. Oke, satu, dua. Aku akan pasangin semuanya. Keren kan? Nah, buat teman-teman yang mau
sih susah ya. Nah itulah kelebihannya pakai ini. Jadi kalian nggak usah susah-susah pasangin ini di tas kalian. Jadi ini tinggal nyantolin. Oke. Ini belum aku pasangin semua rupanya, karena tadi aku mau berbikin ginian banyak ya. Sekarang sudah hampir jam 12 malam, makanya suaraku kecil dan memang suaranya udah mau hilang karena seharian oke. Dan satu lagi terakhir. Wah, aku nggak sadar aku masangin ini. Lihat kuku aku sampai apa sih ini, sampai kayak mau patah, padahal kuku aku aja udah nggak ada, tapi dia udah hampir mau patah. Jadi emang resiko ya kalau kalian hobi kerjain handmade gini. Kadang-kadang resikonya adalah kita nggak ngeh, entah itu kita patah. Semua dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lihat teman-teman semua, gampang kan cara bikinnya? Cantik-cantik. Khusus hari ini aku bikinnya merah semua, tapi aku punya kainnya ini lengkap. Jadi ada yang warna hitam, ada yang warna krem, biru, pink, coklat tua, coklat kayak bulu beruang gitu, boneka teddy bear gitu. Terus sama apa ya, banyak deh pilihannya, macam-macam. Oke, thank you buat semua teman-teman yang sudah bersedia menonton YouTube channel aku. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, ting ting, supaya kalian bisa dapat info terbaru dari video-video terbaru aku. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, share, and comment. Bye bye.